Ya, pemirsa, kebijakan pemerintah ini untuk bisa memberantas aksi premanisme berkedok ormas terus digalakan. Terbaru pemerintah menunjukkan komitmennya dengan membentuk Satgas Premanisme sekaligus menyiapkan sanksi administratif berupa pencabutan ormas bagi mereka kemudian yang terus melakukan aksi atau tindakan-tindakan yang justru merusak atau menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sebelum kita membahas mengenai hal ini dengan sejumlah narasumber, pemirsa, kami hadirkan dulu terlebih dahulu informasi untuk Anda di mana seorang pensiunan polisi yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur diduga diintimidasi oleh preman saat menertibkan pedagang kaki lima. Bukan kamu tadi tuh. Kamu siapa? Dulu. Kamu siapa? Maksudnya kenapa? Ya. Dalam video rekaman warga ini terlihat sejumlah preman sedang mengintimidasi Teguh, kepala keamanan di Pasar Induk Sayur Ramat Jati, Jakarta Timur dengan menggunakan makian dan juga sorakan. Mereka tidak terima sebelumnya kepala keamanan pasar melakukan penertiban pedagang kaki lima. Diketahui kelompok preman tersebut diantaranya merupakan pengurus ormas di Pasar Induk. Merasa terancam melihat banyaknya massa, Teguh pun menyelamatkan diri ke kantor pengelola PD Pasar Jaya dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ramat Jati, Jakarta Timur untuk ditindaklanjuti. Sebanyak 22 orang ditangkap dalam operasi gabungan Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya di wilayah Jakarta Barat. Mereka yang ditangkap diduga melakukan aksi pungli terhadap pedagang kaki lima. Operasi ini akan terus digelar untuk memberantas aksi premanisme. Operasi Gabungan Berantas Jaya 2025 kembali digelar Polda Metro Jaya di wilayah Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Sebanyak 734 personel gabungan dilibatkan dalam operasi ini untuk memberantas aksi premanisme. Dari hasil penyelidikan dan laporan masyarakat, tim berhasil menangkap 22 orang yang diduga melakukan pungutan liar terhadap pedagang kaki lima. Tim gabungan akan melakukan pendalaman terkait oknum ormas yang terlibat, termasuk pimpinannya jika terbukti bersalah. Rekapan hasil pungutan dan hasil dialog kami semua tadi dengan rekan-rekan pedagang kaki lima, mereka dipungut oleh beberapa orang yang tidak mau mengaku dari organisasi mana, namun hasil pendalaman dari teman-teman kami dari jajaran reserse, mereka ada yang berasal dari sebuah ormas dengan inisial G, oknumnya ya. Kemudian yang kedua ada berasal dari ormas dengan inisial F, dan ada juga yang berasal dari Karang Taruna. Ya, mereka memungut uang bulanan yang disebut sebagai uang pangkal. Kemudian ada yang memungut harian dengan alasan uang kebersihan. Yang ketiga, memungut harian dengan alasan uang untuk listrik. Operasi Berantas Jaya 2025 untuk menekan aksi premanisme akan berlangsung selama 15 hari dan dapat diperpanjang jika diperlukan. Dari Jakarta, Josephine Kezia, Dwi Kustantio, TV1 mengabarkan. Itulah tadi pemirsa sejumlah kasus yang menunjukkan bahwa aksi premanisme berkedok ormas ini masih marak kita jumpai atau mungkin dirasakan oleh Anda sendiri pemirsa di rumah. Dan pemerintah ini berkomitmen untuk bisa membentuk Satgas Premanisme untuk bisa mengusut tuntas dan betul-betul memberantas aksi premanisme ini. Tapi sejauh mana kemudian penegakan hukum ini betul-betul bisa membuat jera aksi premanisme itu betul-betul berhenti, dan bagaimana pengawasan pula ke depan yang bisa dilakukan sehingga ini tidak hanya temporari saja, tidak hanya sesaat saja dilakukan. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Pak Sarman Simanjora, pengusaha sekaligus perwakilan dari Kadin Indonesia. Selamat malam Pak Sarman, sehat Pak? Sehat selalu, semangat. Terima kasih sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Juga. Ya, dan juga hadir bersama kita Irjen Pol Purnawirawan Roni Sompi.
Purnawirawan Polri. Selamat malam Pak Roni Sompi. Selamat malam. Sehat ya Pak? Ya, terima kasih sehat. sudah bergabung juga di Apa Kabar Indonesia Malam. Salam sehat. Dan juga hadir bersama kita tentunya Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia. Pak Rian sehat ya Pak ya? Sehat Mbak Ken. Terima kasih juga sudah hadir. Pak Sarman, yang dirasakan sendiri, mungkin Pak Sarman sebagai pengusaha sekaligus juga sebagai masyarakat, praktik-praktik aksi premanisme seperti apa sih Pak di lapangan yang memang masih dijumpai hingga saat ini? Ya, tentu kami dari pengusaha mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah. Ya. Akhirnya berbagai aspirasi dan keluhan daripada kita pengusaha dan juga investasi di sini sudah direspon positif oleh pemerintah. Okay. Negara sudah hadir dengan membentuk yang namanya Satgas Premanisme. Karena terus terang aja, pertama kita lihat bahwa praktek-praktek premanisme ini kan sudah kita rasakan sendiri. Betul. Ya. Pertama kita lihat bagaimana pabrik di salah satu di Subang, investasi yang cukup besar itu tanda kutip ya dilakukan suatu upaya ya, meminta sesuatu lah dari mereka ya. Dan itu bagi pengusaha kan yang ya itu merupakan beban tambahan. Karena bagi pengusaha berapapun biaya yang dikeluarkan sejauh itu adalah merupakan pungutan sah dari pemerintah, itu kan dibayarkan dalam hal ini. Tapi kalau ada pungutan-pungutan di luar itu akan menjadi beban tambahan yang tidak dianggarkan. Tentu ini juga kalau berlangsung lama juga kan akan menjadi beban. Jadi artinya mereka datang, itu kan sangat-sangat mengganggu iklim investasi dan juga iklim usaha kita dalam hal ini. Sehingga memang ini harus segera dilakukan pembersihan, memastikan, karena kita ingin bahwa investor-investor yang masuk ke Indonesia itu harus memiliki rasa aman. Aman dan nyaman. Betul. Karena bagaimanapun masih banyak yang harus kita benahi dari sisi perizinan, infrastruktur, dari sisi katakanlah dukungan energi, ya kemudian juga kenyamanan masih untuk banyak mereka. PR, masih jangan banyak sampai PR. ditambah dengan ancaman keamanan dan kenyamanan. Teknis seperti ini yang harus kita selesaikan, jangan berlarut-larut. Ya, karena bagaimanapun kita tahu bahwa negara tetangga kita seperti Vietnam itu getol sekali memberikan kenyamanan, kepastian, perizinan dan lain-lain kepada investor untuk masuk ke sana. Jadi ini kita bersaing nih. Tapi kalau kita lihat bahwa tingkat kepercayaan daripada investor masuk ke Indonesia sangat tinggi. Karena apa? Kita memiliki sumber daya manusia yang cukup banyak, populasi kita cukup banyak, dan juga sumber daya alam kita mumpuni. Tapi jangan karena hal-hal kecil seperti ini membuat psikologi mereka terganggu dan mereka enggan masuk ke Indonesia. Itu sangat merugikan kita. Itu satu. Yang kedua, kita lihat bahwa memang praktek-praktek ini kan sudah lama berlangsung ya. Tadi kita lihat misalnya bagaimana pedagang-pedagang kaki lima kita ya, yang untungnya nggak seberapa, tapi harus dikutip, ada yang tiap hari, ada tiap bulan, ya berapa sih untung mereka gitu loh. Jadi ini juga harus dibersihkan. Kemudian kita lihat nih, banyak yang viral juga nih Pak Sompi, misalnya truk-truk pengangkut komoditi kita kadang-kadang dipalang di tengah jalan. Kalau tidak dikasih tidak boleh lewat jalan itu. Nah ini jalan itu siapa? Itu kan bukan pemerintah. Ya kan? Pengusaha juga bayar pajak. Nah contoh-contoh seperti ini. Bahkan teman-teman kita kontraktor kecil menengah yang mungkin mengerjakan drainasi di jalan, perbaikan jalan setapak misalnya. Kalau dilihat ada bahan bangunan di situ, udah langsung didatangi. Pak Sarman. Dan itu minta biaya keamanan, biaya koordinasi, nggak tahu koordinasi sama siapa gitu baik. kan. Itu paling tidak itu potret yang bisa kita ambil, menunjukkan bagaimana aksi premanisme masih berlangsung. Bahkan bukan hanya pengusaha. Di beberapa tempat masyarakat kita hanya bangun rumah atau rehab rumah, kalau ada pasir sudah didatangi juga. Mereka mengetahui celahnya. Lah iya. Ya ini kan bukan hanya pengusaha loh ya, masyarakat kita sendiri juga kelihatan juga kok bisa begini, saya bangun rumah saya sendiri kok masih harus mengeluarkan biaya yang tidak diduga gitu loh. Nah ini hal-hal seperti ini saya rasa ini udah pasti harus kita bersihkan dan kita mendukung Satgas pemerintah. Baik, harus dibersihkan. Polri tentunya memiliki peran penting di sini juga Pak Roni Sompi. Karena kalau bicara penegakan hukum tentu polisi yang memiliki peran mengenai hal ini. Apalagi kita bicara ternyata ini sudah berlangsung cukup lama, langgeng begitu. Jangan sampai kemudian Satgas premanisme ini hanya hitungan waktu saja karena sedang menjadi perhatian publik Pak Roni Sompi. Ya, betul sekali. Jadi memang bicara kegiatan yang negatif berupa kegiatan premanisme, memang kita harus melihat kalau itu dilakukan oleh yang menamakan diri organisasi kemasyarakatan, kan ada undang-undang. Undang-undang tadinya undang-undang nomor 17
tahun 2013, kemudian sekarang ini menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan, di mana organisasi kemasyarakatan itu yang diakui adalah ormas yang berbadan hukum. Ya, nah, ketika dia berbadan hukum, pasti dia menerima surat keputusan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum. Nah, karena Kementerian Hukum yang mengeluarkan izinnya atau surat untuk operasionalnya SK, maka tentu ada pengawasannya dong. Ya, sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum. Nah, ketika organisasi kemasyarakatan ini juga kadang-kadang bisa menerima hibah dari pemerintah, biasanya kan dia terdaftar di Kemendagri atau Badan Kesbanglinmas di provinsi, kabupaten, kota. Kalau terdaftar, pengawasannya seperti apa? Artinya kita melihat tindakan premanisme ini harusnya merupakan bagian dari penanggulangan, tidak hanya pemberantasan, tidak hanya penertiban dan penegakan hukum, tapi ada upaya pencegahan, ada upaya pengawasan. Karena mereka sudah terdaftar di badan hukum. Artinya ini perlu sinergi antar kementerian dan lembaga, juga pemerintah daerah. Tidak hanya kepolisian. Tadi kan ditanya sampai kapan. Karena ini secara rutin bisa upaya pengawasan ketika dia melanggar, apa sanksi administrasi yang bisa diberikan oleh Kementerian Hukum, yang di provinsi itu ada Kanwil Kementerian Hukum. Sudah disiapkan, bahkan bisa dilakukan pencabutan. Ya, tentu ada tingkatannya. Demikian juga Kemendagri, karena ada provinsi, kabupaten dan kota, kan Badan Kesbanglinmas dibantu Satpol PP bisa melakukan pengawasan sejauh mana sanksi administrasi bisa diterapkan, sampai kapan kemudian dicabut kan. Kalau sudah dicabut, lebih gampang kepolisian melakukan penindakan ya terhadap kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan. Dan saya kira sekarang ini ya Kemenko Polkam sudah merangkul semua kementerian dan lembaga terkait termasuk Polri, sehingga terbit kebijakan untuk membentuk Satgas, dan Satgas ini kan tidak sendirian Polri. Perlu sinergi dari banyak pihak. Betul, termasuk Satpol PP bisa dilibatkan. Karena penindakannya itu juga bisa diawali dengan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait. Di pasar itu kan Satpol PP kan cukup. Baik. Pak Rian, ini kenapa kemudian praktek aksi premanisme nampaknya begitu langgang? Sudah menjadi PR lama kok katanya Pak Sarman. Apa memang faktor ekonomikah yang menjadi kunci di balik semua ini, Pak Rian? Di negara berkembang, premanisme ya, kita bukan ormas, premanisme dulu ya, itu muncul karena 5 faktor. Apa saja? Satu, faktor legal, pembangkangan hukum. Kedua, tapi ada faktor sifatnya itu sosial, kemarahan atas ekosistem yang ada. Yang ketiga adalah faktor ekonomi, nggak punya duit. Nggak ada carian lagi untuk cari duit. Sehingga tadi dikatakan Pak Sarman tadi ya, ada orang taruh pasir itu datengin. Kalau dalam lucu-lucuan itu entrepreneur dia. Cari ruang juga kan, pengusaha juga gitu loh. Masalah ekonomi. Yang ketiga adalah masalah kultural. Ada kultur di mana orang tuh suka berkumpul dan untuk melakukan sesuatu dalam sebuah paguyuban. Ini adalah bentuk sebuah negara dengan masyarakat yang tradisional. Ingat, masyarakat tradisional itu hidup karena paguyuban, bukan patembayan. Gemensaf, bukan geselsaf. Nah, tapi yang kelima ini masalah yang mungkin membuat panjang di banyak negara berkembang ya. Ada faktor politik. Memanfaatkan di negara tertentu ya, itu kekuasaan menciptakan preman untuk menakut-nakuti rakyat. Yang dominan di Indonesia yang mana Pak Rian dari kelima faktor itu? Sehingga nampaknya aksi premanisme masih langgeng saja sampai sekarang. Kombinasi kelimanya. Jadi ini memang tidak mudah. Tadi teman-teman kepolisian tidak mudah betul loh. Jadi ada satu kepolisian itu ya bagus, tapi harus sadari masalahnya tidak mudah. Jadi kita jangan cepat-cepat marahi kalau gagal ya. Tapi kita lihat dulu secara piramida.
ini adalah puncak dari gunung es yang bawahnya kita lihat dulu apa. Dan kita sama-sama melihat bawahnya ini. Nah ini harus kita gunakan pendekatan yang lebih metodologis lah, keilmuan gitu. Baik, kita nanti akan membahas lebih lanjut lagi karena ujungnya tidak hanya soal penindakan dan penegakan hukum, tapi apa sebetulnya upaya-upaya yang selama ini sudah dilakukan untuk sama-sama memberantas aksi premanisme. Usai jeda pemirsa kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Ya pemirsa, Satgas Preman harus tegas. Itu betul-betul yang kita harapkan sehingga tidak lagi kita mendengar deretan kasus mengenai aksi premanisme yang kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat dan lebih luas lagi mengancam iklim investasi di Indonesia. Pak Sarman, kalau disebutkan aksi premanisme ini sebetulnya sudah berlangsung begitu lama selama ini. Tapi dari pengusaha sendiri apakah juga selama ini juga sudah melakukan upaya-upaya prosedur pelaporan ataupun tindakan-tindakan sehingga aksi premanisme ini betul-betul menjadi fokus untuk bisa diberantas? Apa saja yang sudah dilakukan, Mbak Sarman? Mungkin selama ini kan pengusaha mungkin masih pada posisi katakanlah diam gitu kan. Tapi ketika ini kan sudah akumulasi. Bahwa ini udah puncaknya, ya kan, makanya dengan kejadian-kejadian beberapa di kawasan industri, ya sampai di Palang misalnya, sampai ada yang tanda kutip disegel misalnya, ya pengusaha juga nggak bisa diam lagi, itu, dan ini akan menjadi ancaman bagi iklim usaha dan investasi kita dalam hal ini, karena bagaimanapun bahwa dalam kondisi ekonomi kita saat ini, ya, di mana pertumbuhan ekonomi kita kemarin di kuartal pertama hanya 4,87%, kemudian yang kedua juga angka pengangguran kita juga di Februari ini bertambah 24.000 dalam hal ini ekonomi, Pak. Ya, pengusaha itu kan butuh suatu ketenangan dan kenyamanan, ya, butuh iklim investasi dan iklim usaha kita yang sangat-sangat kondusif, sehingga pertama pengusaha-pengusaha kita ini merasa lebih leluasa, merasa lebih tenang ya untuk menjalankan usahanya. Apalagi saat ini juga kita lihat jangan sampai terjadi PHK. Ini kan harus kita jaga. Kemudian tingkat kepercayaan investor yang tinggi mau masuk ini, jangan juga psikologi mereka terganggu, jangan sampai mereka cerita-cerita juga kepada calon-calon investor bahwa, dan bahkan sampai di skala kecil masyarakat pun betul-betul resah dengan kondisi premanisme. Ya, betul. Sehingga memang ya kami sangat-sangat berharap sekali agar Satgas Premanisme ini bukan hanya pada tataran di level nasional, tapi berharap kami juga agar ini juga turun terus ya sampai ke tingkat provinsi, kabupaten kota, bahkan di daerah-daerah tertentu yang saat ini pemerintah juga membangun yang namanya kawasan-kawasan ekonomi khusus, kemudian juga pusat-pusat destinasi wisata misalnya. Ya ini juga betul-betul juga langsung tingkat Satgas daerah juga harus turun tangan dalam hal ini. Nah kemudian harapan kami juga bahwa Satgas ini tidak temporer. Tapi bagaimana ini menjadi katakanlah Satgas yang permanen selamanya, ya kan, selamanya. Ya, siapapun nanti jadi katakanlah pemimpin di berbagai instansi yang terkait ini, tapi ini Satgas ini harus permanen. Nah sehingga kita harapkan bahwa ketika ini permanen, berarti ini harus menjaga. Kalau nanti temporer, nah selesai nanti dibersihkan sementara ini, hilang lagi sementara, ini muncul lagi. Saya rasa ini juga sesuatu yang tidak kita harapkan. Nah tentu Pak Sompi tadi menyampaikan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap ormas ini juga harus dilakukan dalam hal ini. Ya bila perlu diventarisir faktor-faktor apa sih mempengaruhi gitu loh. Kalau berarti faktor-faktor pengangguran ya tentu kan harus diberikan pembinaan. Baik, Pak Sarman. Bagaimana mereka juga memiliki kualifikasi untuk dapat pekerjaan. Ya betul, misalnya, itu yang penting. Kita akan tanyakan ke Pak Roni Sompi. Pak Roni Sompi, karena kalau sudah penindakan begitu kan jangan sampai kemudian berujung damai, minta maaf nih para preman yang minta maaf, kemudian tidak ada pembinaan secara serius, kembali lagi ke masyarakat, muncul lagi penyakit yang sama, Pak Roni Sompi. Saya sependapat tadi, Pak Sarman menjelaskan bahwa Satgas itu sedapat mungkin permanen ya. Tapi kan namanya Satgas itu pembiayaannya itu secara khusus. Jadi tidak mungkin operasi yang memberikan tugas kepada satuan tugas itu berlangsung selama 1 tahun. Tapi itu bisa dilakukan ketika
kementerian, lembaga, termasuk Polri, pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Yang tadi saya katakan bahwa pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan yang menyimpang sesuai pasal 60 Undang-Undang Kemasyarakatan, itu kan ada ayat 1-nya, kalau dia melakukan pelanggaran, ya ada sanksi administrasi. Nah, sanksi administrasi itu sangat kuat loh, itu masalah legalitas. Ya. Kemudian kalau dia ayat 2-nya ada bernuansa pidana, nah ini satuan tugas ini karena ada penegakan hukumnya. Nah, kita lihat tadi Pak Sarman menjelaskan bahwa ketika ditanya bagaimana sikap dari pengusaha, katakanlah. Nah, ini saya juga berharap jangan ada pengusaha yang menyelesaikan persoalan hukumnya menggunakan tenaga ormas. Pakailah tenaga yang memang ada di pemerintah, bisa Satpol PP, bisa kepolisian, bisa instansi pemerintah yang lain, dan menyelesaikan persoalan yang dilakukan oleh ormas. Jangan kita melihat bahwa penegakan hukum melalui sidang pengadilan itu satu-satunya cara ya untuk memberikan efek jerah. Karena sekarang ini kan sedang mengemuka penyelesaian secara restoratif justice, yaitu penyelesaian ketika mereka sudah tercapai tujuannya, tapi ada efek jerah. Karena efek jerahnya bisa dibuat sebuah pernyataan, pernyataan damai yang tegas. Ketika dia berulah lagi, ya sudah beda dong. Penegakan hukumnya sampai ke pengadilan agar terbentuk efek jerahnya. Salah kaprah juga penggunaan restoratif justice ini ya. Iya, karena gini, ketika penegakan hukum itu harus sampai ke pengadilan, nanti penuh lagi lembaga pemasyarakatan dan itu biaya. Ya, ya artinya penyelesaian secara solutif itu sangat penting. Seperti tadi Pak Rian sampaikan itu kan, artinya ada 5 penyebab terjadinya kegiatan seperti itu. Ya, tentu pemerintah menyelesaikan satu persatu. Nah, kepolisian saya kira ada tugas rutin, tidak hanya Satgas. Tugas rutin itu sampai Polsek pun dia melakukan langkah, ya, langkah penertiban. Dia bisa menggandeng Satpol PP, Satpol PP itu di pasar ada kegiatan yang berkaitan dengan premanisme. Coba tolong dong kasih tahu Kesbang Linmas untuk menegur. Ketika ditegur sampai 3 kali, ya cabut dong. Izinnya kan, SKT-nya dicabut. Itu yang dimaksud dengan ketegasan di sini ya, ya. Jadi tegas ini harus sinergi, komprehensif. Jangan semua bertumbuh, oh ini tugasnya kepolisian. Nah, tidak semua bertumbuh kepada kepolisian, kecuali yang memerlukan tenaga pengamanan, ya, untuk waktu mau bertindak Satpol PP takut kepolisian karena ada kekuatan bersenjatanya mungkin bisa mengamankan pelaksanaan penertiban tersebut. Baik, Pak Roni Sompi. Pak Rian, ini yang dilematis kalau kita lihat fenomenanya yang disampaikan juga oleh Pak Roni Sompi. Di satu sisi kita pengen memberantas aksi premanisme ini, tapi di sisi lain kita juga tidak bisa menutup mata bahwa mungkin ada saja oknum-oknum pengusaha yang mungkin masih menggunakan jasa preman ini untuk ikut mengamankan usaha yang sedang berlangsung. Ini bagaimana kemudian harus dihadapinya? Tapi dijawabnya nanti ya Pak Rian ya. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Baik, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pemirsa bersama dengan narasumber yang sudah hadir malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Pak Rian, ini kalau kita bicara soal ketegasan, tapi yang juga menjadi dilema Pak, ini di satu sisi kita ingin memberantas aksi premanisme, tapi di sisi lain kenyataannya yang kita tidak bisa tutup mata, tadi yang disampaikan Pak Roni Sompi juga, mungkin ada dari kalangan pengusaha yang masih memanfaatkan jasa preman atau bahkan perorangan yang masih memilih menggunakan preman untuk melancarkan kegiatannya, begitu. Gimana Pak Rian? Saya sepakat dengan Pak Sarman, Pak Roni, karena gini, ini kayak love and hate gitu loh. Love-hate relationship gitu Pak. Jadi ini kadang-kadang dipakai oleh pengusaha tertentu, kadang-kadang nggak suka. Jadi isu kita sebenarnya ya adalah masalah penegakan hukum. Sepakat dengan Pak Roni tadi, kalau memang itu hukum seperti itu diputuskan,
Ya janganlah yang terkena itu sama preman lagi, terus ini lebih kuat preman lagi. Jadi nanti ini kontestasi preman. Tidak selesai-selesai. Dan yang kasihan polisi loh. Saya bayangkan bahwa polisi ini mau tiap saat bapak polisi sama ibu polisi ini mereka cuma di hulu loh. Di hilirnya ya, hulunya ini banyak. Jadi hulunya selesaikan. Jadi kita bangun namanya budaya tertib hukum. Misalnya udah diputuskan hukum seperti itu, ya sudah. Kalau emang kalah ya kalah, menang ya menang. Sama-sama mengerti karena kayak namanya usaha ya, investasi kepastian hukum ya Pak Sarman ya, itu diakui dulu. Jadi pengusaha pun harus belajar. Oke, kalau emang kalah hukumnya ya sudah, kita cari lain yang itu fair. Polisi jangan suruh kerja kayak gini terus nggak habis-habisnya, terus jangan nggak selesai nanti. Bapak ibu polisi kita jangan jadi korban. Tapi yang penting lagi adalah hulu, lihat ya. Ini adalah fenomena yang sangat nyata. Sebenarnya adalah bentuk di mana kita punya tingkat kemiskinan naik. Jadi gini, kalau semua orang bekerja, ya formal ya, nggak ada preman. Jadi harusnya kita mengakui secara tulus saja lah. Oke deh, preman yang naik ini juga karena masalah apa? Orang nggak punya kerjaan. Saya udah di kampung ya teman-teman ya. Kira-kira saya juga udah mulai gini-gini, kenapa? Nggak ada makan. Jadi itu PR besar pemerintah yang justru harus ditangani. PR-nya PR ekonomi. Bukan PR sosial sebenarnya. Jadi kita bayangkan ya, kalau semua orang mau ada pekerjaan itu baik, formal, halal, mau jadi preman, nggak mau. Jadi ini menjadi pekerjaan bersama, jadi jangan salah-salahkan lah. Jangan salahkan sana-sini, pengusaha jangan disalahkan, pengusaha udah repot, polisi jangan salahkan, tapi kita tahu, this is a problem of economics. Nah, dengan demikian kita tahu bagaimana kesananya. Jadi misalnya bagaimana kita mendekat investasi, kemudian bagaimana yang namanya penegakan hukum berkuat lagi. Jadi arah kita lebih jelas. Dengan demikian solusinya kita menjadi solutif, bukan selotip. Selotip cuma nempel namanya, solutif. Jadi dengan demikian pertama jangan salah-salahkan, kedua cari akarnya. Dan bagi pendapat saya dari 5 tadi, akar paling besar satu adalah ekonomi, akar kedua adalah apa? Politik. Ada mungkin pada zaman pemilu ya transaksi nanti kalau apa dapat apa. Tapi ini harus selesai. Tapi saya melihat ekonomi saja. Mari kita sama bangun ekonomi, kita ketemu pengusaha, buat bisnisnya, ekonomi jalan, pasti dapat selesai ini. Baik, itu tadi ulasan yang disampaikan oleh Pak Rian. Pak Roni Sompi mungkin juga punya pemikiran atau pandangan berbeda ketika kita bicara soal pengawasan, penindakan aksi premanisme ke depan ini harus berjalan seperti apa, Pak? Ya, saya justru sependapat dengan penyampaian Pak Rian tadi, bahwa pelaksanaan untuk memperbaiki semuanya kaitan dengan kegiatan premanisme itu harus komprehensif. Jadi ada sinergi dari semua stakeholder terkait. Tidak hanya pemerintah, rakyat juga, termasuk pengusaha. Bagaimana pengusaha karena punya CSR ya, Corporate Social Responsibility, tolong dong diberikan sesuai dengan porsinya, sehingga kalau ada permintaan dari yang mengatasnamakan ormas, kan itu sudah ada bagiannya, sudah ditentukan. Mungkin ini juga akan memberikan kontribusi untuk menghilangkan aktivitas yang bersifat premanisme. Semua sudah diatur begitu ya Pak ya? Iya, semua punya porsi, punya tugas dan fungsi kalau pemerintah, kemudian rakyat juga punya hak untuk menolak. Jangan menggunakan preman ketika memperjuangkan haknya dalam bidang hukum, ya biarkan mekanisme penegakan hukum itu berjalan. Ketika ada kasus perdata untuk eksekusi, ya oleh panitera, jangan preman menghalangi, ya nanti ada aparat yang bisa membantu untuk menertibkan. Nah, saya kira semua ini perlu ada kebersamaan kita semua. Jangan terlalu membebani kepada pemerintah, tapi ya namanya solusi seperti yang Pak Rian tadi sampaikan, ya solusi bersama dong. Biar sama-sama kita lebih nyaman semuanya. Bagaimana kita memberikan ruang yang besar kepada para pengusaha untuk memberikan tempat bekerja bagi ormas-ormas yang memang membutuhkan. Ya. Saya kira seperti itu. Pak Sarman, ini komitmennya tidak hanya milik pemerintah atau para penegak hukum, tapi juga bagi para pelaku usaha maupun juga masyarakat ya di tingkat yang paling rendah pun juga diminta komitmennya supaya preman-preman atau aksi premanisme ini tidak terus langgeng begitu di masyarakat. Semua ada jalurnya, bahkan mungkin harus bisa menerima setiap
keputusan hukum yang harus dihadapi, begitu bagaimana responnya Pak Sarman? Ya kan premanisme ini adalah masalah ketertiban umum ya, supremasi hukum dan kondisi sosial masyarakat kita. Makanya memang penegakan hukum itu sesuatu yang harus dikedepankan. Ya. Satu, yang kedua tentu dibarengi dengan pembinaan dan pengawasan oleh instansi terkait dalam hal ini, karena di pemerintah daerah itu kan ada yang namanya Linmas ya, Kesbang Linmas dalam hal ini. Tentu di semua tingkatan ini harus dilakukan pembinaan dan pengawasan, tidak dibiarkan. Yang ketiga, harapan kami bahwa ke depan ini kan pemerintah dalam hal ini Kemendagri kan akan melakukan revisi terhadap undang-undang ormas dalam hal ini. Saya rasa di sini juga mungkin perlu lebih tegas lagi, ya, apa yang menjadi fungsi dan tugas yang sudah ada saat ini itu lebih didetailkan lagi. Kemudian apa sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila melanggar daripada tujuan daripada ormas itu. Nah kemudian tentu juga ada juga nih Pak Sompi mengenai seragam ormas ini juga kalau bisa juga diatur juga lah, ditertibkan lah. Ya jangan seperti jadi PPM gitu loh, pura-pura militer atau pura-pura polisi gitu kan. Jadi ini juga menjadi apa? Secara psikologis ini juga tanda kutip menakuti masyarakat juga ini. Ada kadang-kadang yang juga seperti pangkat-pangkatnya dibikin dan seperti betul. Jangan jadi sampai lebih sangar daripada para penegak hukum sebetulnya. Betul. Dan kita lihat kan banyak ormas-ormas juga yang sampai saat ini memiliki kontribusi besar untuk bangsa, memberikan persatuan kesatuan bangsa. Seragamnya juga cukup bagus, kondisip gitu loh. Jadi artinya bila perlu sampai ke situ juga diatur. Supaya ke depan praktek-praktek seperti ini tidak lagi terjadi, dan mari kita menjaga iklim usaha dan iklim investasi Indonesia yang lebih baik untuk masa depan ekonomi kita yang berkelanjutan. Itu yang kita harapkan, dan tentunya perbincangan kita malam hari ini juga sekaligus menjadi edukasi ya untuk seluruh masyarakat, apapun kemudian kepentingannya, baik pelaku usaha maupun masyarakat secara pribadi, untuk juga ikut terus berkomitmen agar aksi premanisme ini tidak terus langgeng begitu, dan ormas-ormas bisa kembali pada fungsinya untuk menjadi pembangun di masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Terima kasih Pak Sarman, Pak Roni Sompi, terima kasih juga Pak Rian malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semua.